Jangan pernah bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi, karena itu bukan uang pribadi. Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu pan. Bawaslu dan KPU ini sebenarnya pada buta atau emang pada takut untuk memproses pelanggaran semacam ini. Dan yang paling penting, jangan mau dibego-begoin kalau ada yang ngajak untuk milih Gemoy dan Samsul cuman buat dapetin bansos. Jangan, bansos itu haknya elu. Jadi siapapun presidennya, bantuan akan tetap mengalir. Stop politisasi bansos. Dan jangan nakut-nakutin masyarakat dengan statement-statement Anda. Adik Anda kan juga pernah jadi tersangka korupsi bansos. Lihat aja tuh, menteri-menterinya, semuanya, menkonya, semuanya turun tangan secara terbuka mengaku mendukung 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah teman-teman semua, kita akan membahas ya yang kemarin-kemarin belum kita bahas, dana bansos. Hal ini menjadi ramai ketika Pak Julhas mengatakan dan mempolitisi dana bansos. Tentu kalian semua sudah melihat ya ramainya berita tentang Pak Julhas yang mengatakan dana bansos itu dari Jokowi. Nah tentu hal itu membuat banyak netizen berkomentar dan mengkritik ya, kenapa harus mempolitisi dana bansos? Karena kan memang dana bansos ini memang dari rakyat untuk rakyat yang dikelola oleh pemerintah. Nah di sini gue akan react ya bagaimana nanti para netizen berkomentar tentang dana bansos ini. Hal ini pun akhirnya menjadikan masyarakat berpikir kalau Pak Julhas lagi-lagi jatuh di lubang yang sama, tapi mungkin tempatnya yang berbeda ya. Oke, coba kita lihat dulu video yang satu ini. Jangan pernah bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi, karena itu bukan uang pribadi. Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu pan. Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia. Bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera. Jangan pernah bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi, karena itu bukan uang pribadi. Ya seperti yang dikatakan oleh Pak Anies Baswedan kalau bansos itu adalah uang rakyat. Tapi di sini nantinya akan ada klarifikasi dari Pak Julhas sendiri ya. Coba kita lihat videonya. Soalnya pernyataan Bapak kemarin soal bansos itu dari Pak Jokowi pribadi itu banyak dapat kritik dari. Yang bilang pribadi siapa? Kan kamu kan. Nah, Jadi kita kan, saya kan koalisi ya Indonesia Maju lanjutkan. Jadi semua programnya Pak Jokowi kita akan lanjutkan dan tambah. Apa misalnya ya tabungan untuk pondok pesantren lanjut dan dinaikkan, ya kan? Ibu kota baru lanjut dan dinaikkan. Nah kalau ada orang yang ingin bansos BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan dan ditambah. Itu kira-kira. Ya tapi menurut gua pribadi kalau dana bansos BLT itu tidak akan diberhentikan walaupun presidennya bukan Pak Jokowi ya, alias jika ganti presiden pun dana bansos BLT itu tetap berlanjut. Justru malah akan ditambah lagi dan akan diperbaiki lagi dari sebelumnya ya. Jadi nggak etis sih menurut gua pribadi ya jika mempolitisi dana bansos. Coba kita lihat komentar dari para netizen dan juga komentar dari pakar-pakar politik Indonesia. Kita lihat videonya. Tuh, ya, kemudian tari-tarian. Kata-katanya mungkin lebih begini, bukan ngancam berhenti. Kalau mau bansos ini lanjut, pilihlah. Jadi bukan kalau nggak boleh berhenti loh ini bansos bukan, tapi kayaknya lebih kayak itu. Lebih halus ya. Kalau pengen lanjut, tipis-tipis lah ya. Padahal kan bukan. Kemudian kader yang di kantornya itu, ini kayaknya Pak Mendagdikduk ini dia punya sebuah istilahnya motivasi mungkin. Jangan pernah melakukan kesalahan yang sama karena banyak kesalahan lain yang bisa kamu lakukan. Itu jadi sangat tepat dalam sangat kreatif melakukan kesalahan. Iya kan kayak jangan sampai jatuh ke lubang yang sama seperti keledai. Jatuh 2 kali di lubang yang sama. Karena masih banyak lubang yang lain. Supaya dia nggak dianggap keledai.
Kan undangnya beda. Bansos diakuisisi pemberian Pak Jokowi oleh Zulhas. Itu kan uang dari pajak rakyat dikembalikan pada rakyat berbentuk bansos. Kalau bersikeras itu pemberian Pak Jokowi, emang mau hutang negara jadi hutang pribadi? Sorry ya. Saya kira semuanya paham betul bahwa bansos itu adalah pelaksanaan undang-undang. Siapapun kemudian yang memimpin, apakah bupati, gubernur, wali kota, bahkan termasuk presiden, mereka semua tahu kami dari negara. Maka masyarakat mesti kita edukasi bahwa siapapun yang memimpin pasti itu akan dilaksanakan, kecuali dia merubah aturan. Jadi kita mengkoreksi pernyataan Pak Zul bahwa itu uang presiden, bukan, itu uang hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR. Jadi uang bansos adalah uang APBN, bukan punya seseorang. Yang bikin jalan tol siapa? Pak Jokowi. Yang kasih bansos dan BLT siapa? Pak Jokowi. Itu yang disampaikan Pak Zulkifli Hasan dalam mengkampanyekan Gibran dalam pemilu 2024 di Kendal pada 26 Desember kemarin, yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi nasional bersama kader-kader PAN yang lainnya. Zulhas menyebutkan bahwa jalan tol, bansos, dan BLT itu adalah pemberian Pak Jokowi semua. Sehingga harusnya masyarakat tetap memilih Mas Gibran sebagai penerus Pak Jokowi. Memang iya. Yuk kita bahas. Buat warga yang masih percaya omongan-omongan dari luar bahwa BLT, bansos, itu semua dari Pak Jokowi dan harus memilih Mas Gibran sebagai penerusnya agar bansos dilanjutkan, itu tidak benar, teman-teman, ya. Jadi siapapun presidennya, bantuan akan tetap mengalir. Karena itu diambil dari pajak, bukan dari dana pribadi pemimpin. Gitu. Untuk Pak Zulhas, stop politisasi bansos. Dan jangan nakut-nakutin masyarakat dengan statement-statement Anda. Adik Anda kan juga pernah jadi tersangka korupsi bansos. Nah, harusnya sampai sini kita sudah paham ya, kalau tidak perlu takut dana bansos atau bantuan yang lain itu akan hilang ketika presidennya berganti. Tentu tidak Ferguson, yang justru kalau presidennya ganti pasti akan dijadikan lebih baik lagi. Yang mungkin bisa jadi kan nantinya bukan hanya dana bansos tapi juga dana atau modal usaha, kan mantap tuh. Nah oke, kita lanjut ya videonya karena masih ada komentar dari para netizen. Ini dia. Bawaslu dan KPU ini sebenarnya pada buta atau emang pada takut untuk memproses pelanggaran semacam ini? Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Bansos itu dibelinya pakai duit rakyat, bukan dari duitnya nenek lo. Karena itu bansos dibeli pakai duit rakyat, makanya itu adalah haknya rakyat. Dan semuanya itu diatur dalam undang-undang tentang pelayanan kesejahteraan sosial untuk fakir miskin. Pemerintah wajib nyediain lapangan pekerjaan. Pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan untuk fakir miskin. Dan pemerintah wajib untuk ngasih bantuan sosial, bisa dalam bentuk sembako ataupun bantuan langsung tunai untuk fakir miskin. Karena fakir miskin dipelihara oleh negara. Jadi jangan sampai suaranya elu malah dibeli pakai duit lu sendiri. Dan yang paling penting, jangan mau dibego-begoin kalau ada yang ngajak untuk milih Gemoy dan Samsul cuman buat dapetin bansos. Jangan. Bansos itu haknya elu. Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Tahun 2014 kami ngajakin PAN untuk mendukung Jokowi. Mereka nggak mau. Tahun 2019 kami ngajakin PAN untuk mendukung Jokowi. Mereka juga nggak mau. Sekarang mereka bilang Jokowi adalah PAN dan PAN adalah Jokowi. Buset. Emang urat malunya udah putus ini partai. Gila. Apa lu? Kaget gue bang. Aduh, berat. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Zulhas ini memang tidak tahu malu, tidak tahu tempat. Kampanye di Jawa Tengah, kalau tidak salah di Kendal, dia mengatakan bansos BLT itu adalah uang dari Presiden Jokowi. Ini pembodohan masyarakat, ini kebohongan publik, ini penyesatan informasi. Harusnya Presiden malu dengan
anak buah sekualitas Zulhas seperti ini. Karena jelas-jelas bahwa bansos atau BLT itu adalah anggaran negara yang masuk dalam APBN yang sudah disetujui oleh DPR. Artinya ini uang kita, uang rakyat, bukan uang pribadi siapapun, termasuk uang pribadi presiden. Kita sempat mengkhawatirkan karena alokasi dana bansos BLT ini super jumbo 490 sekian triliun tahun 2024. Sudah digelontorkan tanggal 15 Desember 2023. Kemasannya macam-macam. Bantuan El Nino lah atau apapun namanya. Kita menduga bahwa ini terkait dengan upaya dari pemerintah untuk mendukung paslon dalam cawapres tertentu. Kita menduga hal itu akan dilakukan. Cuma waktu itu kita berpikir kita tidak boleh seuzon. Karena menurut saya bansos BLT itu adalah kewajiban negara kepada rakyatnya. Jadi artinya bansos BLT itu adalah hak sepenuhnya rakyat. Karena uangnya dari APBN, uang rakyat juga dari hasil pajak, dari hasil bumi Indonesia yang lain, dan itu hak sepenuhnya masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Nah, buat kalian semua yang tadinya masih bingung atau belum paham atau takut jika nanti tidak memilih Prabowo dan Gibran lantas dana bansos akan hilang, nih sekarang dengarkan, udah tahu kan sekarang kan. Jadi tidak akan hilang ya teman-teman semua, jangan takut. Sampai sini kita udah paham semua ya. Kalau dana bansos itu aslinya dari rakyat untuk rakyat dan pemerintah yang mengelola. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua ya. Oke teman-teman semua, ini juga ada berita ya yang lagi rame di Jawa Tengah ya. Ada acara dari Pak Jokowi ya. Dan di sini terlihat banyak masyarakat yang ingin keluar. Tapi di sini terlihat juga justru petugas itu menahan masyarakat untuk tidak keluar. Nah mungkin di sini mau bubar gitu ya masyarakatnya, mungkin udah nggak betah, entah nggak tahu sih ini kenapa. Coba kita lihat videonya. Ini ada mau keluar, mau dibuka orang-orangnya. Ayo, ayo, mau keluar. Kepliwe Pak? Jeneng nang jero wis metu. Hah? Tidak boleh keluar orangnya. Ayo, ayo, orang tidak boleh keluar, ditahan di dalam. Gue lagi scroll video, ada di Gol Satria tuh Purwokerto, kalau nggak salah itu. Rame banget tuh di gerbang, nggak pengen minta keluar. Padahal acara masih lama, belum selesai acaranya. Segitunya tuh orang Purwokerto udah paham banget tuh berarti tuh, bahwa itu udah mulai kagak beres kalau kata dia kali nih, menurut gue ini. Nah lu masih mau dukung dia. Ntar dikunciin lu nggak bisa keluar. Iya kan? Dia aja tuh mau keluar susah. Ya cerdas-cerdas aja dah ya, jadi orang mah ya mikir. Masa kagak mikir-mikir, ya kan? Dikasih otak tuh buat mikir. Tuh orang Purwokerto tuh udah ngerti tuh, udah mulai berpikir tuh. Salam akal sehat. Salam perubahan ya. Assalamualaikum. Ya siap Bang Ngeblak. Nggak tahu ya kenapa itu kok masyarakat bisa sampai segitunya. Dan petugas pun menyuruh untuk masyarakat tetap di dalam, tapi masyarakat terus mencoba untuk keluar dan akhirnya bubar itu ya. Nah ini yang terakhir ya, kita dengarkan keresahan dari Panji, stand up comedy ya, yang tentunya memang kata-katanya menurut gue sih apa ya, bagus lah, penuh dengan makna dan cerita. Oke coba kita lihat videonya. Pak Prabowo-nya sendiri menurut gue perangainya tidak tepat untuk jadi presiden. Lu lihat aja tuh, media, awas ya media, hati-hati saya pantau kamu. Atau yang, terserah, kalau nggak setuju sama ide saya baik untuk Indonesia, tapi kalau nggak setuju ya terserah gitu.
perangainya Pak Prabowo. Betul Pak Prabowo gemoy. Emang orangnya gemoy. Tapi itu nggak 100% Pak Prabowo. Itu yang justru di kipas-kipas diangkat-angkat biar nutupin mayoritas dari Pak Prabowo, yaitu perangainya yang kita tahu seperti apa. Kenapa nggak cocok? Karena Indonesia adalah negara demokratis, di mana kebebasan berpendapat, dialog, itu adalah nilai-nilai yang diangkat. Indonesia tuh terlalu banyak suara, terlalu beragam, terlalu berbeda untuk punya presiden dengan perangai seperti beliau. Pokoknya kalau dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri, dia nggak bisa menguasai negeri ini. Put yourself in check, kuasai diri sendiri dulu aja. Perangainya Pak Prabowo tidak tepat untuk jadi pemimpin negeri ini. Kayak apa coba Indonesia? Kalau perangai presidennya seperti itu, menurut gue nggak cocok. Tapi alasan terbesar sih sebenarnya lebih karena Pak Jokowinya dan apa yang Pak Jokowi lakukan untuk membuat dinastinya berjalan dan bertahan terus, itu yang paling gue khawatirin. Lihat aja tuh, menteri-menterinya semuanya, Menko-nya semuanya turun tangan secara terbuka mengaku mendukung 02. Sementara PNS-nya foto pakai jari aja nggak boleh. Apa coba itu? Ya, dan itu juga yang masyarakat rasakan ya. Oke teman-teman semua, gimana setelah melihat video yang telah gue sajikan untuk kalian semua? Semoga manfaat ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Proyega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.